Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من لدنك علما ينفعنا ويقربنا إليك ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufiknya kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita dimudahkan beribadah, i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, salat qiyamul lail, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita meneruskan i'tikaf kita sambil menunggu salat syuruk bagaimana tuntunan baginda Rasulullah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab nantinya kita dijemput dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, dan semoga kita semua dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di puncak-puncaknya bulan Ramadan. Hampir berada di garis finish bulan Ramadan yang disebut dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Jika lomba lari, orang kalau kelihatan di depan ada garis finish, tidak tambah loyo, tapi malah tambah semangat, tambah banter melayuni, tambah semangat. Begitu pula yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menggambarkan kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Sesungguhnya baginda Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 akhir, baginda Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Mengikat ikat pinggang ini, mengencangkan ikat pinggang ini bahasa kinayah, yang dimaksud adalah tambah semangat, kemudian dihidupkan malam-malam seluruhnya. Tidak hanya sendirian, baginda Rasulullah membangunkan keluarganya, diajak bersama-sama menuju masjid. Tidak ibadah sendirian. Jika di luar Ramadan, baginda Rasulullah sholat sendirian, lama. Tetapi kalau sudah masuk 10 terakhir, istri-istrinya dibangunkan, diajak untuk i'tikaf bersama di masjid. Kados panjenengan ibu saya, masya Allah, nyampe ke mriki ningali panjenengan semua sibuk ngaji, mojok-mojok sendiri baca Al-Quran semuanya, masya Allah. Ayo, semoga ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir ini menjadi sangat istimewa karena hadis Sayyidah Aisyah juga, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut malam diturunkan Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar, sampai menjadi nama surat. Nama suratnya adalah surat Al-Qadar, Al-Qadr. Baginda Rasulullah atas riwayat Sayyidah Aisyah bersabda, taharrau lailatul qadri bil ashril awakhir. Burulah, carilah
betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Mari kita kupas apa makna Lailatul Qadar yang ada di surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala ngawali surat Al-Qadar ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Saya kemarin menyampaikan ini ada yang tanya, Ustaz, katanya nuzulul Quran itu tanggal 17, tanggal 17 Ramadan. Berarti setiap 17 Ramadan Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar di 10 terakhir tidak ada. Gimana ini maksudnya? Oke, alhamdulillah ada yang tanya. Akhirnya saya transfer ke sini pertanyaannya. Biar sama-sama paham. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Itu tidak disebutkan tanggalnya secara pasti. Oke, ada tanggalnya. Terus angka 17 Ramadan atau peringatan kehuruan itu dari mana? Saya kalau ditanya mas-mas panitia atau mas-mas mahasiswa, saya jawabnya guyon begini lah. Nuzulul Quran dah. Kapan? Ya terserah panitianya. Kalau panitianya buat tanggal 17 itu boleh. Karena cuma acara. Tapi tanggal 17 itu keluar atas ijtihad dari para ulama ketika melihat surah Al-Anfal. Ayat pertama di juz 10. Bunyi ayatnya begini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wa masakin wa bis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Langsung kepotong yang ini. Jika kalian beriman terhadap apa yang aku turunkan terhadap hambaku, yaitu baginda Rasulullah, pada hari Al-Furqan, pada hari bertemunya dua pasukan. Pada hari Al-Furqan, apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Ya. Oleh para ulama tafsir diartikan pembeda itu yang dimaksud adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang dimaksud Yaumal Furqan adalah hari di mana kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini beda antara benar dan batil, jeder bertemunya dua pasukan, Yaumal Taqal Jam'an. Tapi kemudian Yaumal Furqan ada yang mengartikan adalah hari Al-Qur'an. Yaumal Furqan, Yaumal Qur'an. Terus dipaskan begini, Pak. Oh, perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Berarti sepertinya ihtimal nih gini, nuzulul Quran 17 Ramadan begitu. Jadi angka 17 itu merujuk ke ayat itu kemudian ditafsiri bahwa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Untuk jawaban serius saya, tidak ada yang tahu dulu baginda Rasulullah mendapatkan Al-Quran itu nuzulul Qurannya di tanggal berapa. Tapi yang pasti ketika Al-Quran itu turun pas ketepaan dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Diskusinya para ulama di Ibnu Katsir itu, Pak, apakah malam Lailatul Qadar berpindah-pindah? Apakah tetap di satu tanggal ataukah berpindah-pindah di setiap tahun, ganti-ganti? Ada yang bilang tetap, ada yang ganti-ganti, tapi Ibnu Katsir mengatakan tanat qolal Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, berganti-ganti dan dirahasiakan, disembunyikan dalam rangka agar kita senantiasa di malam Ramadan menghidupkan. Tidak tahu kapan, tidak mesti kapan. Bisa saja tadi, semoga bisa jadi besok, bisa jadi kemarin. Oke, Kanjeng Rasul pernah ditanya lagi oleh para sahabat, tepatnya kapan ya Rasul? Tepatnya kapan? Ini saking semangatnya para sahabat Rasulullah
kemudian memberikan kisi-kisi, paling tidak kamu cari pada malam-malam ganjil. Malam-malam. Itu juga bukan berarti ya sudah saya tahajud ketika malam ganjil saja. Begitu ini malam 21, malam 23, malam 25. Selain malam itu gak berangkat ke masjid. Sama semuanya dalam rangka untuk menghidupkan malam Al-Qadar. Lalu kita mari telaah surat Al-Qadar ini. Apa Al-Qadar yang dimaksud? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar ini? Apa artinya Lailatul Qadar, Pak? Malam. Al-Qadar artinya malam. Malam mulia, betul. Kita akan kupas paling tidak ada 3 arti Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar diartikan malam mulia, malam kemuliaan. Maka lanjutan ayatnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara 1000 bulan. Yang kalau dihitung-hitung itu kira-kira 80 tahunan, boten. Tetapi lebih dari itu, lebih baik dari itu. Berapa? Wallahu alam, tapi lebih baik dari itu. Ini malam hanya khusus untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang usianya terbatas, rata-rata sekitar 60-an lebih, bisa di bawahnya, bisa di atasnya, diberikan anugerah bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal seperti orang ribuan umurnya jika di setiap Ramadan mendapatkan malam yang mulia. Di malam hari, bukan di siang, bukan di sore, bukan di pagi, di malam hari. Maka disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya Pak, kata para ulama, malam itu menjadi terus-menerus mulia karena turunnya Al-Quran. Malaikatnya menjadi malaikat paling mulia, nabinya menjadi nabi paling mulia. Makanya baginda Rasulullah mencontohkan kalau di mana, di luar dan di dalam Ramadan, apalagi dalam Ramadan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk dengan baca Al-Quran. Sampai didatangi malaikat Jibril. Ibnu Abbas menggambarkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, fayudarisul Quran. Baginda Rasulullah manusia paling dermawan. Kedermawanannya semakin bertambah tatkala Ramadan datang. Ramadan itu menjadi istimewa karena setiap malam baginda Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk tadarus Al-Quran. Tadarus ini kenapa Pak? Nah, ada tambahan makna sedikit. Kalau kita baca Al-Quran, yang dimaksud tadarus itu baca bareng-bareng, baca bersama-sama. Baginda Rasulullah kalau di luar Ramadan ngaji, baca Al-Quran. Tapi di malam Ramadan didatangi malaikat Jibril, ngaji bareng dengan malaikat Jibril. Bagaimana cara tadarusnya baginda Rasulullah? Tentu nggak pakai mic ya, karena dulu nggak ada mic. Baginda Rasulullah bagaimana dengan malaikat Jibril? Satu, malaikat Jibril baca, baginda Rasulullah melanjutkan. Malaikat Jibril baca, baginda Rasulullah melanjutkan. Ini alal qaul, tetapi yang kedua ini alal asah, malaikat Jibril baca, baginda Rasulullah menirukan. Lihat melanjutkan ini. Malaikat Jibril baca, baginda Rasulullah menirukan. Malaikat Jibril baca, baginda Rasulullah. Itu dibaca di luar sholat. Okay. Apalagi dibaca di dalam sholat. Riwayatnya sangat banyak bagaimana baginda Rasulullah ngaji, baca Al-Quran di dalam sholat. Makanya monggo bagi yang sudah hafal, monggo bagi yang tidak hafal, sampai para ulama mengatakan boleh untuk baca, lihat mushaf ketika dia sholat sunnah qiyamul lail sendirian. Nah, untuk menjadi imam diskusinya lebih panjang, Tapi untuk sholat sendirian silakan nonton
apa ada yang usaha tahajud begitu ya. Itu dalam rangka pengen niru menghidupkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tahajud bagaimana. Ada suatu riwayat baginda Rasulullah kalau sholat malam digambarkan nih, sahabat banyak gambarannya nih. Pertama, Kanjeng Rasul sholat malam, tiba-tiba ada sahabat ingin ikut sholat, ikut sholat. Ternyata yang dibaca Rasulullah setelah waladhdallin amin membaca awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini mati ditunggu oleh sahabat ini. Sampai juz 1 selesai, juz 2 selesai, juz 3 Al-Baqarah selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha selesai. Kok tidak rukuk? Rasulullah lanjut surat Ali Imran. Ali Imran lanjut. Ali Imran selesai. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lanjut surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullah. Juz 4, juz 5 sampai juz 6 lanjut sampai ayat yastaftunak akhir surat An-Nisa. Baru Allahu Akbar. Satu rakaat 5 juz seperempat. Panjenengan kiat Pak? Lek kula pun nyerah nih. Satu rakaat 5 juz seperempat baru rukuk. Oke. Itu lamanya sholat malam baginda Rasulullah SAW. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah kalau sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi jangan tanya bagaimana lamanya, bagaimana bagusnya. Luang. Di riwayat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menggambarkan baginda Rasulullah pernah sholat malam, kemudian Abu Dzar tiba-tiba ikut sholat. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya baca satu ayat, tidak seperti tadi bersurat-surat sampai kalau dihitung juz berjuz-juz gitu ya. Rasulullah hanya baca satu ayat, tapi satu ayat ini diresapi, diulang-ulang, ditadaburi. Ketepaan waktu itu Abu Dzar mendengar bacaan baginda Rasulullah ngaji surah Al-Maidah di juz 7, hampir selesai. Bunyi ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Satu ayat saja tapi diulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. In tu'adzibhum. Satu ayat tapi diresapi oleh Rasulullah. Kata Abu Dzar, Rasulullah mengulang-ulang ayat itu. Satu ayat saja. Sejak tengah malam sampai hampir sahur tiba. Tapi cuma satu ayat, diresapi, diulang-ulang. Arti ayatnya, artinya ngeten Mbak. Jika engkau mau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Tapi jika engkau mau memberikan ampun kepada mereka, sesungguhnya engkau zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat ini adalah tentang ceritanya Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak, di halaman sebelumnya Nabi Isa itu diberikan mukjizat, bisa bangunkan orang mati, bisa tahu apa yang dibalik dinding, bisa buat tanah liat, gitu, terus jadi burung gitu ya. Mukjizatnya banyak, orang-orang masih banyak yang tidak percaya. Sepeninggal Nabi Isa, orang-orang malah menjadikan Nabi Isa Tuhan. Besok di hari kiamat, Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa orang-orang menyembahmu? Bukan menyembah Allah, bukan menyembahku." Jawaban Nabi Isa banyak. Di ujung argumentasi Nabi Isa itu Nabi Isa mengatakan ini, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Jika panjenengan mau mengazab mereka ya Allah, tak kerso, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Tapi jika Engkau mau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau kuasa lagi maha bijaksana. Ceritanya tentang Nabi Isa, tetapi diresapi, dihayati oleh baginda Rasulullah dalam rangka mendoakan kita semua. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Kita semua ini umatnya baginda Rasulullah SAW. Makanya salah satu cara tadabbur nih Pak adalah diulang-ulang. Panjenengan baca Al-Quran, kemudian ini maksudnya apa ya artinya?
panjenengan semerap artinya, kemudian diresapi, diulang-ulang. Itu cara mentadaburi Al-Quran. Salah satu cara mentadaburi Al-Quran. Basa Jawa ini maca Quran, nggih, maca Quran sak manane, maca Quran angen-angen sak manane. Baik. Bagaimana cara mentadaburi Al-Quran, Pak? Ada dua alat yang telah Allah titipkan untuk kita agar bisa download hidayah dari Al-Quran. Di surat Qaf, ujung surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada peringatan yang bisa diambil oleh orang yang satu, hatinya hidup, dua, mendengarkan dengan seksama. Dan dia sambil bersaksi. Dua alat ini, kalau panjenengan sedaya mempunyai pendengaran dan hati. Ini dua alat untuk download hidayahnya Al-Quran, bisa meresapi Al-Quran. Maka hidupkan hati, panjenengan wudu, ketika mau ngaji, buka mushaf, ada kiblat, sambil memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam rangka menghadirkan hati. Biar tidak ngaji baca Al-Quran itu, lisannya komat kamit kemana-mana, pikirannya lari juga kemana-mana. Ibnu Mas'ud pernah berpesan kepada para tabi'in, kalau ngaji baca Al-Quran itu, iqra'ul Quran, baca Al-Quran yang banyak. Tetapi waharriku bihil qulub, gerakkan hatimu ketika ngaji. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan akhir surat sebagai tujuan. Kapan jinak hatam? Kapan nang mari? Pindah jes. Hatam. Diresapi, dinikmati, ditadaburi. Atas pendengaran ini makanya disunahkan menawi kula panjenengan sedaya ngaji paling tidak bersuara yang panjenengan dengar sendiri suara panjenengan. Agar membaca Al-Quran tidak ngeten. Kalau ini kados ningali status WA, Pak. Dibaca, dibunyikan, disuarakan. Paling tidak pelan, boten napa-napa, paling tidak panjenengan mendengar suara panjenengan. Tidak harus keras, paling tidak dilafalkan, panjenengan bisa mendengar suara panjenengan. Ini agar dalam rangka al-qasam'a wa huwa syahid, memfokuskan pendengaran. Ada kisah lagi ini, menjadi riwayat yang ditulis Ibnu Katsir, asbabun nuzul di awal surah An-Najm. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam, salat malam. Tidak disebutkan ini di dalam atau di luar Ramadan. Yang pasti baginda Rasulullah salat malam. Ini di era Makkiyah, belum diwajibkan puasa. Baginda Rasulullah salat malam. Kemudian para sahabat tiba-tiba ikut salat di belakang baginda Rasulullah. Senang makmum, baginda Rasulullah salat, kamu salat, ikut salat. Ternyata beberapa meter dari Masjidil Haram itu, Pak, ada tempat kumpulnya orang kafir Quraisy Mekah. Mereka berkumpul rapat bagaimana caranya menjahati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sepakat orang-orang ini, ada yang bawa tongkat, bawa batu, ingin menjahati kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat, nyamperi di Masjidil Haram, ternyata didapati baginda Rasulullah dengan para sahabat sedang sholat. Yang dibaca baginda Rasulullah adalah surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma dha'a. 27. Dua surat saderenge surat Ar-Rahman. Tak terasa orang-orang tadi yang sudah niat menyakiti baginda Rasulullah, memusuhi baginda Rasulullah, tiba-tiba mendengar bacaan baginda Rasulullah yang indah ini, ikut hanyut, ikut mendengarkan, ikut seksama nyimak. Padahal mereka belum Islam, belum syahadat. Padahal niatnya ingin menjahati baginda Rasulullah. Di rumah-rumah enak. Di ujung surat An-Najm itu, Pak, Bu, menawi panjenengan tingali, di ujung surat An-Najm itu ditutup dengan
Biasanya ada tanda begini, ada tanda sajadah atau tanda kubah. Ya, itu sebagai tanda apa? Ayat sajadah. Ayat sajadah kita disunahkan untuk apa? Sujud apa? Sujud sahwi, sujud tilawah. Lek sujud sahwi untuk yang lupa. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Kita disunahkan untuk sujud tilawah di dalam maupun di luar sholat. Ketemu ayat sajadah, perintah sujud. Pasti ayat sajadah itu tentang perintah sujud. Ketemu ayat di perintah sujud, sujud. Kita sunnah sujud di dalam maupun di luar sholat. Kala itu Ibnu Katsir mengatakan ini sujud tilawah pertama yang dilakukan baginda Rasulullah, yaitu di surat An-Najm. Baginda Rasulullah sujud. Ditutup ayatnya fasjudu lillahi wa'budu, di surat An-Najm. Langsung Rasulullah sujud. Jeret. Para sahabat di belakang ikut sujud. Allahu Akbar, ikut sujud. Orang-orang kafir Quraisy Mekah yang sudah niat menyakiti baginda Rasulullah, ternyata ikut nyimak bacaan indah baginda Rasulullah itu tak terasa ikut sujud. Semuanya ikut sujud. Semua yang mendengar bacaan baginda Rasulullah itu semuanya ikut sujud. Allah. Semuanya ikut sujud, enggak terasa. Kecuali satu orang. Namanya Umayyah bin Khalaf. Majikannya Bilal. Umayyah bin Khalaf tidak ikut sujud, padahal dia ikut menikmati bacaan indah baginda Rasulullah. Dia enggak ikut sujud, tapi malah yang dilakukan apa? Dia ambil tanah, Pak, di bawah. Tanah ini diambil, kemudian ditaruh di kepalanya begini. Ditaruh di jidatnya. Tanah taruh di jidatnya. Sambil mengatakan, yakfini hadza. Saya cukup dengan ini. Maksudnya apa? Dia tidak rela menempatkan kepalanya yang dianggap mulia ditaruh di bawah. Tanah yang di bawah diambil taruh di atas. Saking takaburnya, saking sombongnya. Makanya kata para ulama, Al-Quran itu seperti matahari, bercahaya, menyinari, menghidupi, hanya tabir, takabur yang menjadikan orang tidak mendapatkan cahaya itu. Ya, menikmati bacaan dengan diawali mendengar. Lailatul Qadar artinya malam mulia. Agar bisa mendapatkan malam mulia, maka dekati dengan yang paling mulia, firman Allah Subhanahu wa taala. Dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Qatadah itu muridnya Ibnu Abbas, tapi ini di luar Ramadan biasa khatam 7 hari sekali. Sepekan khatam. Kalau sudah masuk Ramadan tanggal 1, tambah gasnya, personalnya ditambah. 3 hari khatam. Berarti setiap hari ini 10 juz. Kalau sudah masuk tanggal 21 seperti begini ini, Asyrul Awakhir, tambah lagi gasnya, personalnya ditambah lagi. Sehari hadam. Untuk bisa membedakan ini musim-musim ketaatan yang harus beda antara hari ini dengan hari biasanya. Maka monggo, ini cuma 10 hari Pak, kita tambah. Ini malam mulia. Maka modal utamanya adalah Al-Quran yang mulia. Firman Allah, mukjizat yang dijaga sampai akhirnya. Seluruh mukjizat terhenti di satu tempat, di satu waktu, di satu orang. Tetapi Al-Quran, mukjizat yang dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Oke. Lailatul Qadar arti yang kedua. Kalau tadi artinya apa? Malam yang mulia. Arti yang ketiga, Lailatul Qadar berarti malam yang sempit. Lailatul Qadar ay Lailatul Dhiq, malam yang sempit. Apa yang dimaksud malam yang sempit? Bukan berarti malam yang sempit itu adalah banyak orang berjubel-jubel, tapi jubel-jubelnya di mal dan pasar persiapan hari raya Idul Fitri, betul. Yang dimaksud malam yang sempit adalah banyaknya malaikat yang turun dari langit, yang jika kita bisa melihatnya, malaikat itu berjubel-jubel, malaikat itu bersempit-sempit, dempet-dempetan. Kata baginda Rasulullah,
jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di bumi. Panjenengan bisa ngitung butiran pasir setunggal-setunggal? Nggak bisa. Itu pun jumlahnya malaikat lebih banyak dari itu turun di bumi. Makanya lanjutan ayatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun semuanya dipimpin oleh malaikat ruh. Sinten malaikat ruh niku? Malaikat Jibril. Dipimpin oleh malaikat Jibril atas perintah izin Allah Subhanahu wa taala turun di malam Al-Qadar itu. Ngapain, Pak? Malaikat berbondong-bondong turun dari atas ke bawah niku ngapain, Pak? Tuh. Napa wartakjil jare arek-arek. Boten mendoakan nggih. Maka lanjutan makna berikutnya malam Al-Qadar tadi malam yang mulia, yang kedua malam yang sempit, Lailatul Qadar yang ketiga artinya adalah malam penentuan, malam diijabahnya seluruh permintaan, Lailatul Ijabah. Maka para malaikat yang turun ini mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang beribadah dan mengaminkan doanya. Maka lanjutan ayatnya, salamun hiya hatta yang dilakukan malaikat ini adalah salam, uluk salam. Lihat hamba-hamba Allah yang sedang beribadah diului salam oleh malaikat sambil diaminkan doanya. Maka Pak, di malam-malam Al-Qadar jangan lewatkan untuk berdoa. Panjenengan dungo, minta apa doa yang paling terbaik dicontohkan baginda Rasulullah, Kanjeng Rasul doa apa? Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar saya seharusnya doa apa ini? Tanya doanya, saya ingin doa. Rasulullah mencontohkan doalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya adalah Zat yang Maha Pemaaf, sangat mencintai untuk memaafkan. Maka maafkan. Maafkan aku ya Allah. Mohon ampun dan mohon maaf kepada Allah. Itu doa panjenengan diaminkan oleh malaikat. Sebelum doa-doa yang lain, sebelum panjenengan minta doa apa hal-hal dunia yang lain, mobil baru, rumah, begini. Yang paling penting adalah minta nih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampuni dosa kami ya. Maka disebut nanti seusai Ramadan, lulus dari Ramadan disebut seperti hari terlahir kembali. Karena suci semuanya, dihapus dosanya, maka disebut dengan Idul Fitr, menjadi kembali fitrah. Oke. Jangan lewatkan untuk berdoa. Termasuk pula Pak, ketika kita ngaji surat Al-Fatihah, itu kan ada dialog antara kita hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Qusimatis sholatu baini wa baina abdi wa li abdi masa. Surat Al-Fatihah itu dibagi dua, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Kata Allah di dalam hadis qudsi baginda Rasulullah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Jika seorang hamba ngaji alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan jawabi hamidani 'abdi. Hambaku memuji. Jika dilanjutkan ar-Rahmanir Rahim, asna 'alayya, hambaku memuji. Maliki yaumiddin, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya apa, Pak? Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong, begitu ya. Kata Allah apa? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku. Untuk hambaku apapun yang ia mau. Pas lek ngoten panjenengan nyuwun. Nyuwun apa? Napa? Doa apa? Lanjutan ayatnya. Ihdina.
Maka itu tempat mustajab, ayat mustajab, Allah Subhanahu wa taala langsung garis iki nggon mustajab. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masa'al. Doa apa yang terbaik saat derenge nyuwun lindu-lindune? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kula nyuwun saged istiqomah tetap di jalan hidayah, jalan yang lurus. Itu doa Pak, ihdinas siratal mustaqim, nyuwun agar kula panjenengan sedaya tetap berada di jalan mustaqim, jalan yang lurus. Maka di setiap malam Lailatul Qadar, kalau pas ketepaan malaikat-malaikat itu turun, kita diaminkan. Yang kedua diuluk salami. Assalamualaikum ya abdallah. Apa rasanya ketika dirasai uluk salam para malaikat? Ibnu Katsir menyebut ketika menafsiri salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata beliau, ciri orang yang diuluk salami oleh malaikat adalah tatkala dia ibadah, baik zikir, baca Al-Quran atau sholat, tiba-tiba hatinya terenyuh, tiba-tiba hatinya gemeter, tiba-tiba kok kepingin nangis saking khusyuk nikmati zikir, ingat kepada Allah, itu tanda bahwa malaikat ada di sekitarnya mengucapkan salam kepadanya. Kita nggak bisa lihat Pak, nggak ada kacamata yang bisa dibeli untuk lihat malaikat, nggak ada, hanya bisa dirasakan. Ibnu Katsir menyebut itu bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr adalah tentang rasa ketika kula panjenengan sedaya tambah enak wiridan ngaji, mau baca Al-Qur'an dalam sholat, tiba-tiba terenyuh hatinya, ingin nangis, itu tanda bahwa salamun hiya hatta matla'il. Dan itu berlanjut sampai terbitnya fajar. Dimulai sejak kapan malam Lailatul Qadar? Sejak terbenamnya matahari, sejak maghrib. Jadi sejak maghrib di setiap bulan Ramadan, apalagi malam-malam ini Pak, jangan lewatkan untuk berzikir, berdoa, ngaji. Sejak maghrib itu sampai terbitnya fajar adalah malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu kapannya, dirahasiakan sebagaimana rahasianya jadwal mati kita, maka kita siapkan seluruh malam, kita hidupkan seluruh malam dalam rangka berburu Lailatul Qadar. Semoga kita bertepatan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan memperoleh malam Lailatul Qadar itu hingga diampunkan seluruh dosa kita dan semoga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Saya mau bertanya, Subhanallah. Baik, terima kasih Bu. Masya Allah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu, Pak, Bu, dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Bagaimana caranya? Ketika di dalam sholat, langsung saja, gitu. Wasjudu waqtarib akhir surat Iqra atau fasjudu lillahi wa surat Najm tadi. Langsung bacaan Allahu Akbar, sujud, baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Ada yang ditambahi sajada wajhi ladzi khalaqahu syaqqa. Intinya bertasbih. Sampun panjenengan lama atau sebentar monggo, tapi kalau jamaah ikut imam nggih. Kalau jamaah ikut imam. Imamnya sujud nggih ikut sujud. Kalau imamnya enggak sujud, jangan inisiatif sujud nggih. Imam enggak sujud, sujud tilang tak sujud dewe. Oh, tenang salah. Kecuali salat yang nggih. Salat sendiri enggak apa-apa. Kalau jamaah baru ikut imam. Setelah selesai langsung berdiri lanjut ngaji.
Kalau di luar sholat, kalau di luar sholat ada dua cara, madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Ghairu Syafi'i Imam Ahmad. Madzhab Imam Syafi'i kalau kena ayat sujud tilawah maka kemudian ada takbirnya, baik itu dilakukan berdiri maupun duduk, kemudian sujud, ada kiblat tetap kemudian selesai ada salamnya meskipun satu atau dua terserah. Imam Ahmad wa ghairuhu tidak ada takbir, tidak ada salam, ketemu ayat langsung sujud, kemudian langsung bangun, langsung dilanjutkan. Oke, ini begitu yang dihasilkan oleh para ulama imam mazhab fikih, mengambil dari bagaimana yang dilakukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nggak ada yang ganti langsung subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Itu ada ketika mutaakhir Syafi'iyah, gara-gara ketika menjawab bagaimana jika situasi tempat tidak mendukung, tidak kondusif untuk sujud, entah goni kotor atau tersundi, ketika tempat tidak kondusif untuk sujud, bagaimana pengganti sujud tilawah? Nah, qaul mutaakhiri Syafi'iyah, qaul pendapat kontemporer orang-orang terakhir dari mazhab Syafi'iyah mengatakan langsung baca yang dibaca dalam sujud. Maka langsung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu ya. Ulama yang lain tidak sepakat, ya, ada yang tidak sepakat. Kalau kondisi tidak memungkinkan, tidak bisa ikut sujud, ya sudah nggak usah sujud. Toh ini adalah sunnah. Jadi begitu. Jadi awalnya tiba-tiba langsung subhanallah, di awal-awal tidak ada, itu hanya di akhir-akhir karena menjawab ketika situasi tidak kondusif. Tapi sekarang panjenengan ngaji di sini enak, adem, sajadah empuk, sujud mawon, langsung sujud mawon. Menawi saged. Oh, nggih ngadep kiblat. Nggak ada sujud yang nggak ngadep kiblat. Sujudnya ngadep kiblat nggih. Ngaten nggih. Baik, matur nuwun. Ada lagi? Alhamdulillah. Menawi saged jawab. Napa monggo monggo. Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Panjenengan bisa lanjut ngaji sambil menunggu ba'dal isyraq 5 atau 10 menit. Baik, saya mohon maaf atas segala salah dan keliru. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma ayyidna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tadabburahu warzuqna hifdhahu warzuqna 'amalahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal 'alamin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.